Nathan Jeon jadi amunisi baru timnas Indonesia U23. Sintayong tak gentar hadapi persaingan grup A. Media Inggris viralkan Elkan Bagot. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mencetak 1 assist dalam kemenangan Heerenveen atas Heracles dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Berlangsung di Stadion Erv Asito Almelo, Tom Haye dipercaya tampil sejak menit pertama. SC Heerenveen sendiri membuka kemenangan atas Heracles Almelo melalui gol Chenan Lee pada menit ke-9. Sementara itu, gol kedua Heerenveen dilesakan oleh Pelle van Amersfoort pada menit ke-88. Gol sundulan van Amersfoort tak lepas dari umpan matang Haye yang mengeksekusi sepak pojok. Hal tersebut tentu mengingatkan pecinta sepak bola tanah air pada asis ciamik Tom Haye kala Jesus mencetak gol debut kontra Vietnam. Sementara itu, Nathan Jeon sendiri main dari bangku cadangan dengan menggantikan Chenan Lee pada menit-menit akhir pertandingan. Sementara di Eredivisie lainnya, Ragnar Oratmangun juga masuk sebagai pemain pengganti ketika Fortuna Sittard kalah dari Feyenoord. Bek serbabisa timnas Indonesia Sandy Walsh turut membawa klubnya KV Mechelen bangkit untuk menang 3-2 atas Westerlo dalam lanjutan playoff Liga Conference Eropa di Liga Belgia 2023-2024. Pada laga tersebut, Sandy Walsh masuk pada babak kedua menggantikan Munes Garananga setelah tim tamu Westerlo yang unggul 2 buah gol. Masuknya Sandy Walsh langsung memberikan angin segar bagi KV Mechelen lantaran mampu mencetak 3 gol serta memastikan poin penuh. Meski tampil 45 menit, Sandy Walsh sukses mencatatkan 1 intercept, 1 tackle, 21 sentuhan, 13 umpan dengan akurasi 69%. 1 umpan kunci, 1 kemenangan ground duel dari 3 kesempatan, dan 1 tendangan tidak tepat sasaran. Kemenangan tersebut membuat KV Mechelen berada pada posisi kedua klasemen sementara dengan 29 poin dari 33 laga yang telah dijalani. Terpaut 1 poin dari KA Agen yang berada di puncak klasemen dengan 30 poin dari 32 laga. Jesus turut tampil impresif bersama pemain abroad lainnya usai sukses membawa Venezia mengalahkan Brescia dalam Giornata ke-33 Serie B Liga Italia 2023-2024. Sepanjang pertandingan, Venezia mendapatkan perlawanan ketat dari Brescia yang sama-sama sedang mencari jalan untuk promosi ke Serie A. Dari segi penguasaan bola, Brescia bahkan sedikit lebih unggul 55% atas Venezia. Akan tetapi Venezia mampu tampil lebih efektif dengan menciptakan 20 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah tepat ke gawang Brescia. Hasilnya tim asuhan Paulo Vanoli itu pun keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 atas Brescia. Pada laga tersebut, Jesus sendiri bermain selama 78 menit. Sementara itu, sepanjang musim ini Izes sudah bermain sebanyak 20 kali dan 18 pertandingan dipercaya sebagai starter di Serie B. Sementara itu, kemenangan atas Brescia menjaga asa untuk promosi ke Serie A secara langsung pada musim 2024-2025 mendatang. Venezia sendiri saat ini berada di posisi ketiga dengan koleksi 61 poin dari 33 pertandingan. Mereka terpaut 3 poin dari Como 1907 yang ada di posisi kedua sekaligus slot terakhir untuk promosi langsung ke Serie A. Kabar baik datang jelang Piala Asia U23 2024, sebab Nathan Jeon dipastikan jadi memperkuat tim nasional Indonesia U23. Sebelumnya, Nathan tak mendapatkan izin pergi ke Qatar oleh klubnya, SC Heerenveen, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir berhasil membujuk klub Belanda itu, yakni untuk melepas pemain keturunan tersebut. Nathan sendiri bahkan telah terbang ke Qatar usai membela SC Heerenveen. Erick Thohir pun menyambut baik respon positif dari SC Heerenveen. Mantan Presiden Inter Milan tersebut menilai kehadiran Nathan Jeon akan menambah kekuatan tim asuhan Sintayong untuk mencapai target babak 8 besar, yakni pada ajang bergengsi Piala Asia U23 2024. Namun di sisi lain artinya pelatih Sintayong harus memutar otak lebih. Dengan bergabungnya Nathan Jeon, Sintayong harus mencoret 1 nama dari daftar pemain yang ada saat ini. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong menyatakan timnya tidak akan gentar meskipun berstatus bukan unggulan pada fase grup A Piala Asia U23 2024.
Jelang menghadapi Qatar, Sintayong mengakui bahwa grup A memang dihuni oleh tim-tim tangguh dengan syarat pengalaman pastinya. Jadi, Timnas Indonesia U23 akan dihadapkan ujian berat, namun Sintayong optimis mampu berbicara banyak. Sebelumnya, STY sendiri menyadari Timnas Indonesia U23 tidak cukup matang dalam persiapan menuju ajang tersebut. Sebab ia kesulitan dalam memanggil pemain-pemain pilihan karena mereka dibutuhkan oleh klub. Kendati demikian, Sintayong menyatakan akan berusaha memberikan sentuhan terbaik untuk timnya. Hal tersebut agar skuad Garuda Muda bisa tampil maksimal dalam setiap laga di Piala Asia U23 2024. Pelatih Qatar U23 Ilido Vale mengungkapkan bahwa anak asuhnya bukan tim yang favorit juara Piala Asia U23 2024, meski berstatus sebagai tuan rumah. Pernyataan merendah ini diungkapkan oleh Vale saat konferensi jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U23. Kendati demikian, Qatar berusaha ingin meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia U23 di laga perdana Piala Asia U23 2024. Hal ini bertujuan agar tidak malu di depan publik sendiri. Ucapan pelatih Qatar ini pun menandakan ia bak sadar diri. Memang mereka sudah lama melakukan persiapan sejak lama, yakni Agustus 2023 silam. Sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir Qatar mendapatkan hasil kurang bagus di laga uji coba. Rival Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Yordania, mendapatkan kabar buruk karena satu pemain mereka harus dibawa ke rumah sakit, yakni karena masalah jantung. Dikutip dari media setempat, Al-Watan, pemain tersebut yakni Muhammad Kahlan yang bermain di Al-Faisali SC. Dengan kabar ini, Yordania tentu dirugikan jelang Piala Asia U23 2024. Apalagi mereka mendapatkan hasil kurang bagus dalam laga uji coba saat di Qatar. Nyatanya, Yordania harus tumbang dari Cina. Kemudian mereka menang lawan Vietnam via adu penalti. Melihat situasi Yordania tersebut, Timnas Indonesia U23 masih memiliki kans untuk bisa bersaing di grup A Piala Asia U23 kali ini. Terlebih, Sintayong juga ditargetkan PSSI agar bisa membawa Garuda Muda lolos dari fase grup. Di sisi lain, juru latih asal Korea Selatan juga menegaskan optimis untuk menembus semifinal demi meraih tiket ke Olimpiade 2024. Penampilan Elkan Bagot dalam laga Bristol Rovers melawan Cheltenham Town mendapatkan sorotan positif. Sebelumnya, Elkan harus menepi cukup lama untuk menjalani pemulihan cedera. Namun kepercayaan sang pelatih sukses dibayar lunas Elkan dengan pertahanan yang solid dan gol krusial di laga tersebut. Media asal Inggris Bristol Post memberikan skor 9 untuk Elkan Bagot. Nilai tersebut jadi skor tertinggi yang diberikan untuk pemain Bristol di laga ini. Salah satu hal spesial adalah Elkan baru kembali ke lapangan dan bisa mencetak gol ketiga di pertandingan tersebut. Selain itu, Bristol Post menilai Elkan Bagot bisa memanfaatkan keunggulan fisiknya dengan baik. Memiliki tinggi badan hampir 2 meter, dia sukses menang dalam beberapa duel udara yang terjadi. Jordi Amat berbicara soal peluang Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Pemain berusia 32 tahun ini yakin skuad Garuda bisa mentas di ajang bergengsi tersebut. Hal itu tak terlepas dari peningkatan performa tim di babak kedua kualifikasi kontra Vietnam. Dengan menyisakan 2 laga grup F, skuad Garuda hanya butuh mengunci kemenangan di antara laga kontra Irak atau Filipina pada bulan Juni nanti. Jika skenario tersebut berjalan mulus, maka Timnas Indonesia kembali mengukir sejarah, yakni dengan menembus putaran ketiga. Nilai tambahnya, skuad Garuda juga otomatis akan mendapatkan tiket Piala Asia 2027. Menyoal peluang Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia, Jordi Amat pun tak menutup mata. Pemain Johor Darul Takzim itu mengakui bahwa skuad Garuda saat ini telah berkembang ke arah yang positif. Menurutnya, yang harus dilakukan sekarang ini adalah menatap laga selangkah demi selangkah untuk bisa meraih hasil yang terbaik. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.